Adik-adik, kedudukan dua garis dengan persamaan Y sama dengan 2X dikurang 8 dan 6X dikurang 3Y ditambah 15. Seperti apa ya? Mau tahu caranya? Yuk kita cari tahu. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Riki. Belajar matematika jadi asik. Oke adik-adik, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara mencari gradien dan cara mencari persamaan garis. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kedudukan dua garis yang saling sejajar dan berhimpit. Seperti apa ya? Yuk kita bahas. Oke adik-adik, kita sudah tahu ya bahwa persamaan garis dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C, dengan M sebagai gradien dan C sebuah konstanta. Artinya, persamaan ini melalui titik 0, C. Nah, dari gradien dan titik yang dilalui oleh suatu garis, kita dapat menentukan nih kedudukan dua garis yang saling sejajar atau yang saling berpotongan. Oke, di video ini kita akan membahas kedudukan dua garis yang saling sejajar dan berhimpit dulu ya. Oke adik-adik, pada pembahasan hubungan gradien dua buah garis telah dibahas bahwa dua buah garis yang saling sejajar akan memiliki gradien yang sama. Atau jika garis pertama sejajar dengan garis kedua, maka gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Sehingga persamaan garisnya dapat dituliskan menjadi Y sama dengan M1X ditambah C1 dan Y sama dengan M2X ditambah C2 dengan M1 sama dengan M2. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan gambar berikut ini. Garis pertama sejajar dengan garis kedua, maka M1 sama dengan M2. Gimana? Kalian sudah paham kan? Oke adik-adik, supaya kalian tambah paham lagi, kakak kasih contoh soal ya. Soalnya seperti ini. Apakah dua buah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X dikurang 8 dan 6X dikurang 3Y ditambah 15 sama dengan 0 saling sejajar? Oke. Untuk mengetahuinya, pertama kita harus cari tahu dulu nih gradien dari masing-masing persamaan garisnya. Oke, kita mulai dari persamaan Y sama dengan 2X min 8 ya. Dan selanjutnya persamaan ini kita sebut persamaan garis pertama. Nah, karena bentuk persamaan garisnya sudah sama dengan bentuk Y sama dengan MX ditambah C, maka gradien persamaan garis ini adalah 2 atau M1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita cari ya gradien dari garis dengan persamaan 6X dikurang 3Y ditambah 15 sama dengan 0. Dan kita sebut sebagai persamaan garis kedua. Nah, untuk mencari gradiennya, kalian bisa perhatikan bentuk persamaannya. Bentuk persamaannya kan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 kan? Maka gradiennya sama dengan min A per B. Sehingga persamaan garis kedua ini nilai A-nya sama dengan 6 dan nilai B-nya sama dengan min 3. Maka gradiennya sama dengan min 6 per min 3. Min 6 dibagi min 3 sama dengan 2 ya. Jadi gradien dari garis kedua ini adalah M2 sama dengan 2. Nah, karena M1 sama dengan M2, maka garis pertama sejajar dengan garis kedua. Gimana? Gampang kan? Oke adik-adik, kalau tadi kan kita sudah bahas kedudukan dua garis yang saling sejajar. Nah, sekarang kita akan bahas kedudukan dua garis yang saling berhimpit. Seperti apa ya?
Seperti ini ya gambarnya. Garis pertama dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah C1 berhimpit dengan garis kedua dengan persamaan Y sama dengan M2X ditambah C2. Maka garis pertama dan garis kedua memiliki gradien yang sama, yaitu M1 sama dengan M2 dan melalui titik potong terhadap sumbu Y yang sama, yaitu 0,C1 atau 0,C2. Sehingga nilai C1 sama dengan C2. Gimana? Kalian sudah paham? Oke, supaya kalian tambah paham lagi, kakak kasih contoh soal ya. Soalnya seperti ini nih. Apakah garis dengan persamaan 6Y sama dengan 4X min 24? Dan 2X min 3Y min 12 sama dengan 0 saling berhimpit. Seperti apa ya? Berhimpit nggak ya? Oke lah kalau begitu. Yuk kita bahas. Nah, untuk mengetahuinya, kita ubah dulu ya. Masing-masing persamaannya menjadi bentuk persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Oke, kita mulai dari persamaan garis yang pertama ya, yaitu 6Y sama dengan 4X min 24. Selanjutnya, kedua ruas ini kita bagi dengan 6 ya. Maka 6Y dibagi 6 hasilnya menjadi Y, lalu sama dengan 4X min 24 dibagi 6. Hasilnya menjadi 4X min 24 per 6. Dan bisa disederhanakan menjadi Y sama dengan 2 per 3X min 4. Sehingga diperoleh gradien untuk garis yang pertama yaitu M1 sama dengan 2 per 3. Dan C1 sama dengan min 4. Sedangkan untuk persamaan garis yang kedua yaitu 2X min 3Y min 12 sama dengan 0. Selanjutnya, kedua ruas ini kita tambah dengan 3Y ya. Maka 2X min 3Y min 12 ditambah 3Y. Hasilnya menjadi 2X min 12 sama dengan 0 ditambah 3Y menjadi 3Y. Atau dapat ditulis menjadi 3Y sama dengan 2X min 12. Lalu kedua ruas ini kita bagi dengan 3 ya. Maka 3Y dibagi 3 hasilnya menjadi Y. Sama dengan 2X min 12 dibagi 3. Maka hasilnya menjadi 2 per 3X min 4. Sehingga diperoleh gradien untuk garis yang kedua yaitu M2 sama dengan 2 per 3. Dan C2 sama dengan min 4. Nah, karena M1 sama dengan M2 dan nilai C1 sama dengan C2, maka kedua garis ini saling berhimpit. Gimana? Gampang kan adik-adik? Oke adik-adik, barusan kita telah mempelajari tentang kedudukan dua garis yang saling sejajar dan saling berhimpit. Seperti ini ya. Nah adik-adik, kalau kedudukan dua garis yang saling berpotongan dan tegak lurus, seperti apa ya? Penasaran ya? Eits, tapi nanti dulu ya. Kalian kerjakan dulu nih soal latihan setelah video ini dengan cara yang telah kakak ajarkan barusan. Tetap semangat ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!